Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya memaparkan modul 1.2.A.3 nilai dan peran guru penggerak mulai dari diri. Ini adalah diagram trapesium usia saya. Saat usia saya 6 tahun, saya berada di TK. Saat 21 tahun, saya selesai kuliah diploma PGSD. Dan saat 60 tahun nanti, saya akan pensiun. Usia saya saat ini adalah 38 tahun. Saat masa-masa sekolah, saya pernah mengalami hal negatif juga hal positif. Hal negatif saya alami ketika usia saya 7 tahun, sedangkan hal positif saya alami ketika saya berusia 10 tahun. Selisih usia saya saat ini dengan peristiwa A adalah 31 tahun dan dengan peristiwa B adalah 28 tahun. Peristiwa negatif yang saya alami adalah saat saya berusia 7 tahun dan ketika itu saya berada di kelas 1 SD. Saya mendapatkan teguran dari guru saya karena tidak mengerjakan PR matematika karena lupa, dan pada saat itu saya diolok-olok bahkan ditertawakan oleh teman sepanjang perjalanan pulang ke rumah yang berjarak 1 km. Dan kami berjalan kaki. Saat saya merasa malu dan kecewa pada diri saya sendiri. Sampai di rumah saya bercerita pada ibu saya dan beliau tidak marah. Beliau berkata, "Ya sudah, mandi, ganti baju dan makan dulu. Setelah itu ayo belajar lagi sama-sama." Reaksi ibu yang tidak marah meski saya tidak mendapatkan nilai matematika karena lupa mengerjakan PR membuat saya merasa nyaman, merasa diterima dan lebih bersemangat untuk belajar lagi. Peristiwa positif yang saya alami saat saya berusia 10 tahun. Pada saat kelas 4 SD, sekolah saya mendapatkan guru baru yang muda dan bersemangat, Ibu Fatmayani namanya. Beliau senantiasa memberi kebebasan pada muridnya dalam mengerjakan soal. Suatu ketika kami diminta untuk mencari titik persegi pada diagram kartesius dan menghitung luasnya. Saat itu saya menggunakan cara yang berbeda dengan yang diajarkan beliau, namun jawaban akhirnya sama dan benar. Saat melihat cara yang saya gunakan, beliau tidak menyalahkan, malah meminta saya untuk menuliskannya di depan kelas dan mengatakan bahwa cara yang saya gunakan itu benar dan dapat diadopsi oleh semua murid. Saat itu saya merasa sangat senang dan bangga terhadap diri saya. Saya berjanji akan lebih giat belajar dan lebih menggali lagi potensi diri saya untuk menemukan sesuatu yang baru. Yang terlibat dalam peristiwa yang saya alami adalah teman sekelas, orang tua, dan guru. Emosi yang saya rasakan saat saya mengalami peristiwa negatif, saya merasa malu, sedih, dan kecewa pada diri saya sendiri. Namun juga timbul rasa nyaman karena diterima dan bersemangat lagi untuk belajar. Saat mengalami peristiwa positif, saya merasa senang dan bangga. Saya juga termotivasi untuk lebih menggali potensi diri saya dan lebih giat lagi belajar. Meskipun sudah 20 tahun berlalu, kedua peristiwa tersebut masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Karena kedua peristiwa tersebut sangat berkesan dan bermakna dalam hidup saya. Kedua peristiwa itu membuat saya lebih bersemangat dan termotivasi untuk selalu belajar dan lebih belajar lagi. Pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kedua peristiwa tersebut adalah bahwa dukungan dan respon positif dari orang tua akan membuat anak merasa diterima, nyaman, dan dicintai, sehingga ia akan termotivasi untuk lebih giat belajar. Kebebasan yang diberikan oleh guru dalam belajar akan membuat anak kreatif, inovatif, dan lebih termotivasi lagi untuk mengembangkan potensi dirinya. Ketika orang tua menerima anak apa adanya dan guru mampu berperan dalam memberikan pembelajaran bermakna yang merdeka, maka dengan sendirinya murid akan termotivasi untuk belajar dan menggali potensi dirinya. Nilai-nilai dalam diri saya yang membuat saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah mandiri, kolaboratif, kreatif, inovatif, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah bahwa selalu memberikan teladan, siap memfasilitasi, serta selalu memberi ruang diskusi positif agar tercipta perubahan ke arah yang lebih baik.
Demikian paparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.